Amin amin ya rabbal alamin. Demikian munajat doa bersama untuk mendoakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan tetap jaya berdiri, semakin maju semakin hebat. Amin Allahumma amin. Kita mendoakan arwah almarhum almarhumah. Kita juga mendoakan niat hajat Bapak Ibu semua yang hadir maupun yang tidak hadir, yang nitip doa ataupun yang tidak nitip, mudah-mudahan hajat mereka semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mendoakan donatur dermawan, mudah-mudahan dimudahkan usahanya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari bala dan bencana. Kemudian kita semua keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadi memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita, akhir umat kita husnul khotimah. Kita juga mendoakan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang ada di sini yayasan bisa menyelenggarakan dan panjenengan semua bisa menghadirinya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus jamaah majelis malam Jumat berkah. Ada isu nasional dan ada isu internasional. Gaya ini apa itu isu internasionalnya? Di media sosial rame ada ustadz-ustadz jagaan, rame ada ubaru. Kalau ulama kan tua-tua, ulama. Kalau ubaru itu muda. Di media sosial banyak ubaru atau banyak ustadz muda mengkritik ustadz internasional. Nanti buka. Jadi beberapa hari yang lalu kita Indonesia kehadiran tamu Syekh dari Karim Yaman. Nah, beliau ngimami, beliau baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya dikomentari, bahkan dikritik, bahkan disalahkan oleh ustadz muda, ubaru. Untuk ada ubaru yang saya sampai hari ini masih hormat kepada beliau. Salah satunya adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau meluruskan. Jadi terhadap yang kritik, beliau meluruskan bacaan syekh tersebut, saya tidak sebut namanya, bacaan syekh tersebut tidak salah kalau yang mengkritik tahu ilmu Al-Quran. Tapi kalau yang kritik tidak tahu ilmu Al-Quran, sepertinya salah. Ini secara umum, ilmu Al-Quran itu ilmu cara baca, bukan ilmu Al-Quran keseluruhannya. Ini mau ilmu cara baca itu mengikuti pakem 7 logat bahasa Arab yang berlaku di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ada orang yang tidak bisa mengucap A, ada orang yang tidak bisa mengucap E, ada orang yang tidak bisa mengucap Sin, ada orang yang tidak bisa mengucap Sod, ada orang yang tidak bisa mengucap Z. Di Indonesia saja, nah itu ada orang Bandung, Pak Dadang. Kalau ngomong D itu agak beda, tidak? Ada orang Bali nih, Pak Eko, Iwayan Eko, ini orang Bali. Kalau ngomong ta itu beda, ada hanya ta. Betul? Itu saja logat bahasa Jawa atau bahasa daerah Indonesia. Di Arab pun seperti itu. Kalau kita orang Indonesia memang pakai logat, kalau bahasa Indonesianya ya EYD, ejaan yang disempurnakan. Contoh, kalau baca Quran surat Ad-Duha, Wad-Duha wal-laili idza saja. Tapi sebagian orang ada Libanon sampai Irak sampai sebagian Afrika itu ada yang tidak bisa mengucap A, maka mengucapnya E. Jadi mereka mengajinya Wad-Duhai wal-laili idza saja. Apakah mereka salah? Tidak, karena itu masuk bagian dari cara membaca yang keenam. Ya, jadi cara membaca yang dibenarkan oleh kamus bahasa Arab, dia tidak salah. Sebaliknya orang-orang tersebut
ketika mendengar kita wadduha walaili idza saja, mocone kok koyo ngono. Kalau dia tidak tahu kita orang Indonesia, maka Nun Sewu sangat berbahaya kalau kita kritik di media sosial, apalagi yang dikritik adalah orang yang sudah diakui keilmuannya internasional, ya bukan orang yang dikritik yang membela, tapi orang lain, bahkan sesama mereka yang mereka sealiran paham, nyalah-nyalahkan, kok ngeritik orang paham kok ngeritik, malah jadi memalu-maluin sendiri. Jadi itu contoh. Jadi cara membaca Al-Quran itu banyak. Tapi kalau kita orang Indonesia ya seperti yang biasanya. Tapi kunci dari semuanya adalah warattilil Qur'ana tartila. Kita bacakan dengan tartil, dengan jelas, dengan tajwid, dengan makharijul huruf. Walaupun kita nggak bisa dipaksa. Lha kenyong kon ngelangnya ngapa kowe ya angel. Wong kenyong. Ibu tuh. Lah nek wong nyong kana krungu ceramah wong Semarang ngomong apa kae lho. Pada bae karo wong kene krungu ceramah wong kana kowe ngomong nyeblak temen apa lagi itu. Nah itu kan harus kita pahami beda-beda. Itu isu internasional yang kita hanya sekedar tahu saja, tidak untuk mengomentari. Kemudian yang kedua adalah isu nasional. Apa itu isu nasionalnya? Lagi rame di media sosial, saling kritik masalah sholawat dan sholawatan gara-gara lagu ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti ya nafsuti bibiliko. Memang seperti itu. Sambil joget. Jadi bedakan sholawat, sholawatan, syiiran. Kalau syiiran itu lebih luas dari sholawatan. Syiiran itu lebih luas dari sholawatan. Kalau syiiran itu bahasa gampangnya adalah lagu berbahasa Arab. Podo karo gending lah misalnya, apa? Langgam, gending itu lagu yang berbahasa Jawa. Nah, kalau syiiran itu yang di rebana, yang di qasidah itu adalah lagu-lagu yang berbahasa Arab. Podo kan jenengan ngomong misalnya goyang dompet misalnya, ya mungkin sambil joget kan gitu, karena bahasa Indonesia. Seandainya lagu itu tiba-tiba muncul bahasa Arab, tapi saya nggak tahu bahasa Arab goyang dompet ya apa, aku nggak ngerti. Tiba-tiba lagunya goyang dompet di bahasa Arab kan, sholawatan kok digoyangi, itu bukan sholawatan, itu syiiran, itulah lagu. Itu yang pertama. Yang kedua, sholawatan lebih luas dari sholawat. Kalau tadi syiiran lebih luas dari sholawatan. Kalau sholawatan itu adalah campuran, sudah mix. Ada sholawatnya, ada seninya. Maka terkadang ada sedikit goyangannya. Tapi kalau sholawat pasti tidak boleh diiringi lagu dan tidak boleh diiringi goyang. Maka kita yang senang sholawatan ini harus meluruskan. Kenapa? Karena sholawatannya sendiri sudah menjadi polemik di masyarakat. Tolong jangan ditambah polemik yang baru. Makanya ngerti kapan saatnya joget, kapan saatnya menengadahkan tangan, kapan saatnya ngelus duduk sambil nangis membayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, digambarkan Rasulullah dari kecil ditinggal orang tuanya, hidup sendiri, belajar mandiri, begitu dakwah dicaci maki, kita ikut merasakan kesedihan. Di situ muncul keharuan. Tetapi kalau kebanggaan menyambut kedatangan Rasulullah, kita haru tapi harunya senang, harunya
senang. Tola'al badru alaina, itu seperti jenengan ngimpi anaknya teko merantau bertahun-tahun, senang merantau balik. Ini yang bodoh wae orang-orang Madinah merindukan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau hadir berbahagia. Sampai kemudian serokolan dan lain sebagainya. Maka jangan asal joget, jangan asal menertawakan karena kadang tidak tahu. Jadi kalau nanti ada yang bertanya di tetangga sebelah misalnya kita bisa jawab. Oh, itu kan setahu saya ngaji di Ruseva ada 3 minimal, ada syikiran, ada sholawatan, ada sholawat. Salah satu sholawat yang tadi kita baca, salah satu sholawatan yang tadi kita baca, mana sholawat? Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhil lidh-dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dipikirkan, yang dibaca nek jenengan didolimi tonggo, ijazah kowe ngono. Nek jenengan didolimi kanca, didolimi atasane, didolimi bawahane, didolimi karyawane, didolimi bose, jenengan dikira sholawat tersebut. Nek jenengan duwe masalah ruwet, ora rampung-rampung, ya ono sholawate. Sholawate jenenge sholawat nariyah, sholawat buka tali bundet. Kok ora gelem ngaji ya? Jadi sholawat buka tali bundet ben taline terulur dengan baik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfarju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa itu sholawat nggo dikiran atau dikir sholawatan nek awake dhewe gundah-gundana ruwet akeh masalah bingung macane sholawat nariyah. Tapi nek ana kocok bukan kocok penggolo, kocok berdua apa jenenge nek wabah kaya wingi corona bahasa Jawane apa? Pagebluk. Ono pagebluk, ono wabah, ono musibah, ono bencana alam, ya ono dikir sholawate, ijazah sholawate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wingi pas zaman corona rame-rame sholawatnya nggo dikiran, nggo puji-pujian, nggo sholawatan nang kantor-kantor, nang masjid sing biasane ora sholawatan yo melu maca. Ya mergo dalile yo sokeh. Kalau ada masalah dapat gebluk kita kembali jalur syafaatnya Gusti Kanjeng Nabi. Ojo mung percayane pas susah tok, pas ana ora gelem percaya. Iku sholawat. Sholawatane yo ono sir Gusdur
itu campur. Yo ono sikirane, ono sholawatane. Maka biasanya diiringi musik karo goyang-goyang dikit. Karena goyangnya dalam suasana sholawatan, goyangnya pakai kopiah, pakai sarung, goyangnya pakai kerudung, pakai baju muslim, ya goyangnya sing wajar-wajar baik. Awite ingsun plak-plak misalnya gitu loh. Laras sing irang kelawan muji maring pangeran, dicampur ono sholawate, ono sholawatnya. Sholawatnya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'asa wa daraji. Kira-kira seperti itu isu sing lagi berkembang antar sesama pesolawat saja ya ribut gara-gara muncul kelompok-kelompok maka nyun sewu. Ada orang sholawatan syur murni sholawatan, ada orang sholawatan golek duit. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kalau orang yang sholawatan golek duit, akhirnya golek sensasi, golek sing aneh. Iki sing akeh pengikute, iki sing akeh penggemare, iki sing akeh wong disenengi. Yo kok ayat Quran sing ora disenengi ora dienggo. Ayat Quran sing disenengi dienggo. Akhirnya seperti itu. Oke, itu informasi untuk pencerahan kita semua.